Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Bristory yang berjudul Jalan Lintas Sumatera Hantu Kebun Bambu. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman support juga channel YouTube Bristory dan follow juga akun sosial medianya. Link channel YouTube dan akun sosial media Bristory sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Sudah siap? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Satu batang lagi ah. Aku bergumam sendiri sambil memandangi jalanan di depan yang kosong. Gak ada kendaraan sama sekali, hanya gelap tanpa penerangan. Aku duduk sendirian di depan gubuk kecil pinggir jalan yang letaknya di tengah-tengah antah berantah di belantara Sumatera. Gak tahu pasti di daerah mana aku berada saat ini. Hampir jam 12.30 malam, ponselku mati kehabisan baterai. Sempurna. Kuhisap dalam-dalam rokok di tangan lalu kuhembuskan asapnya secara perlahan. Sambil berpikir hendak melangkah kemana sebaiknya. Masih terus duduk di kursi kayu panjang yang lembab ini. Sebelum bisa memutuskan mau lanjut perjalanan kemana, sempat berniat untuk kembali saja ke arah aku di mana diturunkan oleh bis malam yang aku tumpangi tadi. Tapi jaraknya sudah cukup jauh dan akan memakan waktu lama lagi, ditambah aku sudah lupa arah jalannya. Tapi kalau ingin melanjutkan jalan ke arah barat, mengikuti jalan yang lumayan besar ini, juga nggak tahu harus akan berjalan seberapa jauh lagi untuk sampai menemukan setidaknya kota kecil untukku bermalam. Sampai akhirnya rokok di tangan habis. Aku pikir sudah saatnya untuk bergerak. Nggak bisa juga untuk menunggu di tempat ini sampai pagi. Kemudian aku bangkit dari duduk, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke barat dengan berjalan kaki mengikuti jalanan aspal ini. Aku masih yakin kalau jalanan yang sedang aku susuri ini termasuk jalanan lintas yang dijadikan jalan utama oleh kendaraan yang melintas Pulau Sumatera. Tapi kalau memang ini jalan utama, kenapa sepi begini? Kosong, sama sekali nggak ada kendaraan yang melintas. Permukaan jalanan masih basah akibat guyuran hujan yang terjadi sebelumnya. Kanan kiri hanya gelap, menaungi pohon-pohon tinggi yang berdiri cukup rapat. Tidak ada suara sama sekali kecuali suara langkah kakiku. Pijakan sepatu yang bersinggungan dengan permukaan aspal. Hanya suara itu saja. Tipikal jalan di lintas pedalaman Sumatera, jalan berliku banyak tikungan, disertai dengan tanjakan serta turunan. Semuanya nyaris dipagari oleh pepohonan tinggi dan rindang. Udara nggak ada pergerakan, namun dinginnya kini mulai terasa. Langit sama sekali tidak berbintang, hanya abu pekat awan yang masih kelihatan menggantung menyisakan uap air. Semoga jangan dulu turun hujan lagi. Sebenarnya nyaliku agak goyah. Berjalan di daerah seperti ini agak menyeramkan. Tapi gak ada jalan lain selain terus melanjutkan langkah. Sampai setidaknya aku menemui perumahan penduduk yang mungkin saja bisa untuk aku bermalam saat ini. Sudah setengah jam lebih berjalan, belum juga ditemui ada perumahan penduduk atau bangunan lainnya. Masih saja pepohonan dan semak belukar di sisi jalan. Gak ada juga kendaraan yang melintas. Satu pun juga gak ada. Sepertinya hanya aku saja manusia yang sedang bergerak di sini. Benar-benar sangat sepi. Sampai kemudian ketika sudah hampir 1 jam perjalanan, aku pun berhenti sejenak untuk mengambil sebotol air mineral yang ada di dalam tas ransel yang kugendong sejak tadi. Sambil terus memperhatikan sekitar, masih sama saja seperti tadi. Tidak ada kehidupan. Sepinya luar biasa. Setelah aku minum beberapa teguk, aku pun lanjut berjalan. Tapi baru beberapa langkah bergerak, aku berhenti lagi. Karena mendengar ada suara dari kejauhan. Suara yang sepertinya adalah mesin motor. Walau masih sangat jauh karena belum ada penampakannya, tapi aku yakin kalau suara itu arahnya dari belakang. Sangat yakin. Alhamdulillah, akhirnya ada motor lewat. Gumamku saat itu. Deru mesin motor terus terdengar, yang tadinya sayup-sayup jadi semakin jelas. Dan ternyata benar itu adalah motor.
Samar mulai terlihat lampu depannya yang menyala walau tidak begitu terang. Sinar lampu motor yang awalnya menyembul dari sela-sela pepohonan sampai akhirnya terlihat jelas karena sudah semakin dekat jaraknya. Walau masih agak jauh, tapi aku sudah menghadap ke motor itu sambil melambaikan tangan memberikan isyarat agar dia menghampiri. Motor yang memang awalnya berjalan tidak begitu kencang, sepertinya sang pengemudi sudah melihat keberadaanku karena dia melambatkan kecepatan. Walau kini sudah cukup dekat, tapi aku masih belum bisa melihat dengan jelas si pengemudi karena terhalang sinar lampu motornya ditambah di sekitaran yang sangat gelap. Sampai akhirnya motornya ini berhenti di hadapanku. "Bang, mau kemana tengah malam begini?" Senyum terpancar di wajah lelaki muda berkumis tipis, walau masih terlihat gurat keanehan di wajahnya. Mungkin karena melihat ada orang yang sedang berjalan sendirian di tengah hutan seperti ini. "Iya bang, saya mau cari penginapan dekat sini, atau terminal bis umum lah kalau ada," jawabku saat itu. "Ah bang, mana ada penginapan di sini? Gak ada bang, terminal juga masih jauh," jawab pria itu. "Waduh, masih jauh ya?" Lemas aku berbicara. "Emang abang cari terminal itu mau kemana?" tanya dia lagi. "Saya dari Jakarta bang, mau ke Pagar Alam." "Wah, Pagar Alam itu masih jauh kalau dari sini. Gak mungkin bisa lanjut jalan kalau sekarang. Gimana kalau abang ikut aku aja? Menginap di tempat aku lebih aman bang." "Wah, terima kasih banyak bang kalau boleh begitu." Aku kembali sumringah, mana mungkin aku dapat menolak tawarannya. "Ya sudah kalau gitu, ayo naik bang." Aku lalu naik ke motornya, agak sedikit bersyukur bisa bertemu dengan orang ini. Walau dalam hati aku masih terus waspada, bisa saja dia ini penjahat. Semoga saja bukan. Kemudian motor kembali berjalan, menyusuri jalanan gelap dan masih saja sepi. "Kok abang bisa terdampar di situ tadi bang?" Percakapan kami di atas motor dimulai dengan pertanyaan lelaki ini. "Aduh, panjang ceritanya bang. Pokoknya intinya saya kesasar," jawabku sambil tertawa. "Ada-ada aja bang ini. Ngeri kali bang daerah ini. Oh iya, namaku Daniel bang. Kita belum kenalan." Daniel, laki-laki berusia sekitar 20 tahunan. Mungkin masih beberapa tahun umurnya di bawahku. Berlogat Medan, bercelana panjang kargo, mengenakan kaos berwarna gelap. "Nama saya Bian bang." "Lah, abang sendiri dari mana?" tanyaku pada Daniel. "Aku dari kota, terus singgah sebentar ke tempat teman, tapi malah kemalaman karena keasikan ngobrol," jawabnya sambil menyebut nama kota yang gak terlalu jelas aku dengar, ditutup dengan tertawa. "Aku kerja di perkebunan di balik hutan ini. Kira-kira 1 jam perjalanan motor dari sini. Kalau abang mau ya menginap di situ aja bang. Besok aku antar lagi ke jalanan besar. Saranku sih begitu," tambah Daniel. "Waduh, tempat tinggalnya masih berjarak 1 jam. Gila, masih jauh dong," pikirku dalam hati. Tapi tidak ada pilihan lain. Benar kata Daniel, kalau tempat ini sangatlah sepi. Sepanjang berjalannya motor, aku masih belum menemukan rumah penduduk atau bangunan lain. Aku sepertinya harus ikut dia ke tempat tinggalnya dan menumpang barang semalaman saja. Motor terus saja melaju menembus pekatnya malam, membelah antah berantah di satu sudut Sumatera. Desir angin yang makin dingin terus saja menerpa wajah. Daniel masih terus saja mengajakku berbincang memacu motornya yang cukup kencang. "Aku agak cepat ya bang, supaya bisa cepat sampai," ucap Daniel dan aku mengiyakan. Tidak beberapa lama kemudian Daniel membelokkan motor ke arah kiri, turun dari jalanan aspal kemudian masuk ke jalanan tanah biasa yang tidak terlalu lebar. "Nah, dari sini jalanannya agak jelek ya bang," kata Daniel sambil tertawa. Aku beberapa kali harus menahan nafas karena memperhatikan jalan dan sekitar. Sungguh pemandangan yang cukup menyeramkan setidaknya buat aku yang terbiasa hidup di kota besar. Tapi berbeda dengan Daniel, dia terlihat biasa saja. Mungkin karena sudah terbiasa dan hafal dengan jalur yang sedang kami lalui ini. Setelah berganti ke jalanan tanah yang terlihat di sekeliling lebih suram dari jalanan aspal tadi. Menurutku di jalanan aspal sebelumnya yang masih termasuk jalanan lintas Sumatera sudah cukup menyeramkan. Tapi di jalanan tanah ini malah semakin menyeramkan suasananya. Pepohonan makin rindang, jalanan makin bergelombang, tanjakan serta turunan. Dan sepertinya makin kecil kemungkinan untuk menemukan rumah penduduk apalagi keramaian.
Sementara itu Daniel terus memacu motor walau tidak sekencang sebelumnya. Pada beberapa titik aku memutuskan untuk memejamkan mata karena tidak berani melepas pandangan menatap gelap yang sangat pekat yang belum pernah aku temui sebelumnya. Agak seram ya bang, tapi tenang aja, sebentar lagi kita sampai. Daniel bilang begitu. Namun aku tidak menjawab apa-apa, hanya bisa diam sambil mulai berdoa sebisanya. Pada kanan dan kiri jalan berbagai jenis pepohonan aku lihat. Bukan hanya satu jenis, jadi sepertinya yang sedang kami tembus ini adalah hutan belantara. Di tengah-tengah lamunan kengerianku, tiba-tiba saja Daniel menghentikan motornya. Ada apa bang? Tanyaku. Jadi gini bang, kalau mau ambil jalan potong, biasanya kalau sedang sendirian aku memilih lewat jalan memutar. Jawab Daniel yang tentu saja memancing pertanyaan dariku. Loh, emangnya kenapa bang? Jadi jalanan potongnya ini agak sedikit seram karena lewat kebun bambu bang. Jalanannya kecil dan lebih gelap dari ini karena banyak pohon bambunya. Jawab Daniel. Kalau jalan yang memutar lebih enak, tapi nggak begitu seram. Cuma jadi lebih jauh. Karena sekarang aku ada teman, jadi nggak apa-apalah kalau lewat jalan potong. Sambung Daniel. Oh ya sudah bang, terserah abang aja. Saya kan nggak tahu jalan. Jawabku. Kalau begitu baiklah, kita jalan ya bang. Ucap Daniel lagi. Tapi sebelum jalan sejenak Daniel terlihat bibirnya komat kamit membacakan doa. Jelas hal itu menambah ketakutanku saja. Setelah beberapa saat kini motor mulai melaju. Derunya tidak sekencang sebelumnya. Benar kata Daniel, kalau jalanan potong ini jalanannya kecil dan bergelombang. Lebih terlihat seperti jalanan orang, bukan kendaraan. Makanya motor tidak bisa melaju dengan cepat. Kali ini juga Daniel tidak banyak berbicara. Dia terus fokus mengendalikan motor. Aku juga melihat kalau sedikit demi sedikit pohon bambu mulai muncul kelihatan. Satu persatu terlihat berdiri di pinggir jalan. Sepertinya kini kami mulai masuk perkebunan bambu yang seperti Daniel bilang tadi. Ini ya bang, kebun bambunya. Tanyaku melihat pohon bambu yang kini semakin menguasai pemandangan sekitar. Iya bang, jawab Daniel. Motor kini terus melaju. Menyusuri jalanan setapak yang kanan dan kirinya kali ini sudah dipenuhi oleh pepohonan bambu yang rapat. Tempat ini jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Aku bisa merasakannya. Cukup lama kami membelah menyusuri pepohonan bambu ini. Nyaris setengah jam kami terus disuguhi sesaknya batang bambu. Sampai ketika kami berhasil menemui jalanan agak lebar tapi masih jalan tanah. Syukurlah, aku sedikit lega karena sepertinya kami kembali bertemu jalanan utama. Udah aman bang, ucap Daniel. Sialan, aku kira Daniel ini gak ketakutan, ternyata sama sepertiku. Sebentar lagi sampai bang. Daniel bilang begitu ketika motor kembali melewati jalanan yang sekitarnya bukan pepohonan bambu lagi. Berganti seperti semula dipenuhi pohon lain yang tinggi besar dan rindang. Aku sangat berharap apa yang dibilang Daniel itu benar. Aku sudah lelah fisik dan mental. Perjalanan dari Jakarta sejak kemarin sungguh menguras habis tenaga. Ingin rasanya merebahkan badan ini dan tidur terlelap. Nah, itu rumah kami bang, ucap Daniel dengan nada gembira. Benar, di kejauhan aku melihat ada satu rumah yang tidak terlalu besar yang berdiri dalam gelap. Berdiri di tengah-tengah hutan belantara ini. Syukurlah, perjalanan ini pun ada akhirnya. Wah, bawa kawan kamu Nil. Seorang lelaki berumur 40 tahunan keluar dari kamar setelah kami masuk ke dalam rumah dan Daniel menyalakan lampu patromak di tengah ruangan. Lelaki itu terlihat baru bangun tidur dengan sarung masih menutupi tubuhnya. Iya bang, kawan baru. Ternyata Daniel tidak tinggal sendirian di rumah ini. Kemudian kami pun duduk berbincang di ruang tengah. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Wah, bisa ya kamu sampai terdampar sendirian di jalanan lintas Sumatera yang sepi itu. Daerah rawan itu. Untung aja Daniel tampan ini nemuin kamu ya. Ya, inilah rumah kami. Kecil, jelek. Silakan kalau mau istirahat di sini. Besok kalau sudah siap, Daniel akan antar ke terminal kota di Pagar Alam. Lelaki ini bernama Dirman. Aku dan Daniel memanggilnya Bang Dirman. Dia berasal dari Bengkulu. Dan juga akhirnya aku tahu belakangan kalau Bang Dirman dan Daniel ini bukan hanya sekedar tinggal di rumah itu. Tapi ternyata mereka sambil bekerja. Mereka berdua bekerja pada satu orang terpandang dan kaya raya di daerah itu. Tugas mereka adalah menjaga dan merawat tanah perkebunan luas milik orang terpandang itu. Cukup seru perbincangan kami.
Walau baru kenal, tetapi Bang Dirman dan Daniel merupakan orang yang cukup senang berbincang. Hutan gini kan kosong ya, gak ada apa-apa. Tapi kenapa harus dijaga? Tanyaku heran kepada mereka berdua. Oh, jangan salah. Di dalam hutan ini banyak pepohonan yang kayunya berharga tinggi. Belum lagi bambu-bambu di atas tadi. Kalian berdua lewat kan? Wah, duit itu. Kalau nggak dijaga bisa habis semuanya. Lantas Bang Dirman langsung tertrigger menjelaskan karena pertanyaanku tadi. Jadi mereka ditugaskan untuk menjaga isi hutan ini agar tidak dicuri. Kini aku mulai mengerti. Kemudian mereka bertanya tentangku. Banyak pertanyaan. Salah satunya adalah ada perlu apa di pagar alam. Aku memberi sedikit penjelasan. Kalau di Jakarta baru saja kehilangan pekerjaan akibat pandemi yang baru saja terjadi. Dan karena sudah cukup lama menganggur, untuk sementara aku memutuskan untuk pulang dulu ke rumah orang tua di pagar alam. Oh begitu ceritanya. Emang di pagar alam udah ada kerjaan lagi? Tanya Daniel. Belum ada, tapi mau pulang dulu aja. Sekalian kumpul sama orang tua. Udah lama juga gak mudik. Sebenarnya kami sedang butuh orang di sini kalau memang butuh pekerjaan sementara, tetapi kerja kuli sih. Bang Dirman kali ini yang bersuara. Oh iya? Kerjaan apa bang? Tanyaku penasaran. Lahan perkebunan dan hutan ini terlalu luas untuk kami jaga berdua. Jadi butuh orang supaya bisa mencakup semuanya. Sekarang kami masih sering kecolongan. Betul bang. Kami butuh orang lagi untuk jaga lahan. Sebelumnya sudah ada beberapa orang yang kerja di sini, tapi nggak ada yang lama-lama. Pada nggak tahan kerja di hutan. Daniel pun menambahkan. Aku langsung berpikir, wah lumayan nih. Hitung-hitung aku akan bisa membawa sedikit uang untuk di rumah nanti. Nggak seperti sekarang yang pulang dalam keadaan nggak membawa uang sama sekali kecuali ongkos. Nggak perlu lama-lama. Cukup 1 bulan aja di sini menjadi penjaga lahan. Aku bisa bawa sedikit uang untuk orang tua. Pikirku saat itu. Wah, boleh tuh bang, saya mau kalau begitu. Aku bilang begitu pada Bang Dirman dan Daniel. Nah, bagus kalau begitu. Nanti siang saya ngomong ke Pak Anwar, dia pasti setuju. Besok kamu bisa mulai bekerja. Sambil tersenyum Bang Dirman bilang begitu. Tapi bayarannya gak besar ya, jangan dibandingin sama gaji di kota. Kata Bang Dirman lagi. Ya bang, gak apa-apa, saya ngerti kok. Dalam percakapan singkat itu akhirnya aku mencapai konklusi yang mana cukup membuat aku kaget. Karena tiba-tiba aku dapat kerjaan. Setelah selesai perbincangan itu kami pun memutuskan untuk tidur. Malam berikutnya kami sudah berkumpul lagi di rumah. Dan atas persetujuan Pak Anwar bos mereka, aku pun diperbolehkan bekerja di sini juga. Malam pertama ini kamu jaga di kebun bambu dulu ya. Daniel di kebun jati, saya keliling patroli. Bang Dirman memberikan tugas kami masing-masing untuk bekerja malam ini. Kebun bambu yang Bang Dirman maksud adalah kebun bambu yang ketika datang pertama kali aku sudah lewati bersama Daniel menggunakan motor. Kebun bambu yang pepohonannya cukup rapat. Sedangkan Daniel bertugas menjaga kebun jati yang jaraknya agak jauh dari kebun bambu menurut cerita mereka. Singkatnya setelah perlengkapan semua sudah siap, sekitar jam 9 malam kami pun keluar rumah menuju perkebunan yang akan kami jaga. Tujuan pertama adalah kebun jati yang akan Daniel jaga. Jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah. Setelah melewati jalan terjal dan berliku dengan berjalan kaki kurang dari setengah jam, kami pun sudah sampai di sana. Ada satu gubuk bambu yang sederhana dijadikan semacam pos tempat kami berjaga nantinya. Gubuk ini tidak terlalu besar. Kira-kira hanya cukup untuk 4 atau 5 orang saja di dalamnya. Setelah berbincang sebentar di gubuk itu, kemudian aku dan Bang Dirman lanjut perjalanan menuju kebun bambu yang akan aku jaga. Sementara Daniel tinggal di kebun jati yang akan dijaganya malam itu. Nah, perjalanan menuju kebun bambu ini sedikit lebih jauh dan menantang. Karena beberapa kali kami harus melewati jalanan menanjak dan sempit. Walau terasa lama, akhirnya sampai juga. Sama dengan kebun jati tadi. Kebun bambu ini juga ada gubuk kecil yang digunakan sebagai tempat berjaga buatku nanti. Nah, kita sudah sampai. Kamu berani kan? Tanya Bang Dirman. Berani bang, jawabku pendek. Walaupun begitu tetap saja aku agak gentar nyali ketika melihat suasana kebun bambu ini. Pepohonan bambu yang nyaris rapat, gelap, sama sekali gak ada pencahayaan. Tapi di gubuk kecil ini ada lampu minyak tanah yang bisa dinyalakan nantinya. Yang membuat nyaliku agak ciut ketika sadar kalau tempat ini jauh dari mana-mana. Jauh dari pemukiman apalagi keramaian. Sepinya tidak terkira.
Mungkin hanya kami bertiga manusia yang ada di dalam hutan belantara Sumatera ini. Tapi ya sudahlah, karena sudah terlanjur mengiyakan untuk mengambil pekerjaan ini, akan aku jalani saja sampai di mana nantinya. Dian, saya keliling dulu ya. Habis itu ke tempatnya Daniel, baru kesini lagi. Tenang aja, saya gak akan lama-lama. Kamu masih baru kerja, nanti kalau udah lama pasti akan terbiasa. Ternyata sudah hampir jam 11 malam. Tak terasa cukup lama kami berbincang-bincang. Iya bang, aman lah. Semoga lancar malam ini gak ada apa-apa ya. Jawabku saat itu. Iyalah, pasti aman. Jawab Bang Dirman. Setelah itu Bang Dirman berangkat meninggalkan aku sendirian. Dia berjalan menuju jalan setapak arah dari mana kami datang tadi. Dalam gelap aku melihat Bang Dirman berjalan menjauh sampai akhirnya benar-benar hilang dari pandangan. Dan dimulailah aku bekerja di tempat ini. Sendirian menjaga kebun bambu yang cukup luas, duduk di gubuk kayu dengan penerangan lampu minyak tanah yang pada akhirnya aku matikan juga. Sepeninggal Bang Dirman, aku hanya ditemani oleh suara-suara binatang malam yang bersahutan. Selebihnya hanya senyap alam, seram tentu saja. Gila, udah sejam lebih Bang Dirman belum juga datang. Lagi-lagi ucapan kalimat kekhawatiran muncul dari mulutku. Jelas saja aku mulai cemas ketika sudah sedemikian lamanya Bang Dirman belum juga muncul. Ketenangan perlahan berganti. Desir angin merambah masuk ke sela-sela bambu yang menjulang tinggi, membuat batang-batangnya mulai bergoyang dengan pelan. Awalnya yang tidak ada suara sama sekali, sekarang mulai terdengar batang bambu beserta dedaunan di atasnya yang bergesekan satu sama lain. Kini aku makin sering mengubah posisi duduk, gelisah, juga agar sambil dapat terus memantau ruang terbuka di sekitar. Gelap, sama sekali tidak ada penerangan. Penglihatan hanya terbantu oleh serpihan cahaya langit yang walaupun sedikit tapi bisa memantulkan objek pada retina mata. Gak bisa menyalakan lampu templok yang masih menyisakan sedikit minyak tanah di dalamnya. Aku tidak mau menghidupkannya karena justru akan menyulitkan mata untuk melihat kejauhan kalau lampu ini menyala. Sekali lagi aku menyalakan rokok, mencoba mengurangi kegugupan dan kekhawatiran. Sial, kok aku bisa sampai di sini? Kenapa aku mau ambil pekerjaan ini? Aku menggerutu sendirian, menyesal dengan langkah yang kini aku ambil. Sebelumnya sehingga bisa terdampar di tengah-tengah hutan Sumatera di tengah malam semengerikan ini. Kini waktu menunjukkan pukul 12:30. Hampir 1,5 jam Bang Dirman masih belum juga kelihatan batang hidungnya. Bangsat, gue dikerjain nih. Kalimat umpatan lagi-lagi keluar dari mulutku. Situasi mencekam seperti ini membuat waktu lambat berputar. Detik sangat perlahan untuk berganti menjadi menit. Menit yang satu tertahan berat untuk bergulir menuju menit berikutnya. Tapi berikutnya aku tiba-tiba menahan nafas sejenak. Menajamkan pendengaran karena merasa ada yang berubah. Tiba-tiba semuanya diam. Tidak ada suara sama sekali. Hening. Diamku lama dan statis. Tidak bergerak. Memperhatikan semuanya. Sepertinya waktu benar-benar berhenti berputar. Putaran waktu yang sebelumnya terasa sangat lambat bergerak kali ini malah seperti berhenti. Lalu tiba-tiba pendengaranku menangkap suara seperti itu, tapi masih belum yakin kalau memang benar suara atau hanya halusinasiku saja. Dan terdengar lagi. Benar, aku mendengar ada suara. Ternyata bukan halusinasi. Kali ini lebih jelas, membuat aku jadi tahu arah sumber suaranya dari mana. Dari sebelah kiri gubuk. Aku pun lantas menoleh. Batang bambu yang berdiri rapat tapi masih menyisakan celah-celah di antaranya. Jadi aku bisa memaksa mata menerobos gelap dan mencari tahu sumber suara. Dari suaranya terdengar seperti gesekan antara benda dengan permukaan tanah yang dipenuhi banyak daun bambu yang sudah mengering. Bang Dirman. Memberanikan diri bersuara, aku pun memanggil nama Bang Dirman karena mulai yakin kalau suara itu adalah suara langkah kaki. Tapi tak ada jawaban. Walau sejenak suara itu berhenti setelah suara panggilanku. Dan tiba-tiba terdengar lagi setelah belasan detik menghilang. Bang Dirman. Nekat aku memanggil sekali lagi tapi sama saja. Tidak ada jawaban. Suara itu kembali terdengar setelah aku bersuara. Dan suara itu terdengar lagi.
Kini bulu kuduku mulai merinding karena sepertinya aku melihat sesuatu di antara pepohonan bambu. Aku pun memicingkan mata, mencoba menajamkan penglihatan untuk menembus gelapnya malam itu. Sangat penasaran. Setelah mata agak terbiasa, barulah aku melihat objek tersebut walau masih samar. Ternyata seperti ada orang yang sedang berdiri dalam gelap. Meski agak terhalang oleh batang-batang bambu, namun aku masih bisa melihatnya cukup jelas. Jaraknya sekitar 10 meter dari tempatku saat ini. Cukup dekat untuk memastikan kalau itu memang manusia. Dan aku bisa memastikan kalau itu bukan Bang Dirman atau Daniel. Karena sejak tadi aku memanggil tidak ada jawaban. Kini keberanianku muncul. Terselip dalam pikiran kalau yang sedang aku perhatikan itu adalah pencuri. Dan aku ditugaskan di sini sebagai penjaga kebun. Kemudian aku raih lampu senter dan sebilah golok lalu bangkit dari duduk. Keluar dari gubuk, berjalan menuju ke tempat orang itu. Lagi ngapain di situ? Ucapku sambil berjalan. Tidak ada jawaban. Orang itu masih diam berdiri di tempatnya. Aku makin yakin dan semangat untuk mendekat. Berani-beraninya ya mau maling. Setengah berteriak aku bilang begitu. Kini aku makin berani. Kampret ini orang. Kali ini aku mulai mengumpat dalam hati. Tapi ketika makin dekat dan makin dekat, ketika hanya tinggal beberapa langkah saja, aku berhenti. Akhirnya dapat melihat dengan jelas ternyata sosok yang sedang aku dekati ini ukuran tubuhnya agak berbeda dengan ukuran manusia normal. Walau tidak besar tetapi tingginya kira-kira nyaris 2 meter. Dan juga awalnya aku pikir karena dia berdiri dalam gelap sehingga tubuhnya masih terlihat hitam seperti bayangan. Tetapi salah. Kami berjarak hanya sekitar 3 langkah saja. Aku berdiri diam sambil terus memperhatikan, mengurungkan niat yang awalnya ingin berteriak membentak sekali lagi. Perlahan aku arahkan cahaya lampu senter ke tubuh sosok itu. Sontak aku ketakutan. Lemas badanku, tulang-tulang sepertinya lepas dari engselnya. Tubuhnya hitam legam, seperti hangus terbakar tapi sama sekali tidak mengeluarkan asap. Benar perkiraanku sebelumnya, kalau sosok ini tingginya tidak normal. Setinggi 2 meter atau mungkin lebih. Lampu senter aku arahkan mulai dari kaki lalu perlahan terus menuju ke arah kepala. Dari sini aku sudah bisa melihat dengan jelas semuanya. Sangat mengerikan. Tapi cahaya lampu senterku tertahan di lehernya. Di titik itu aku tidak berani lagi untuk melihat kepalanya. Kenapa? Karena dalam gelap aku bisa melihat kedua matanya merah menyala. Sebenarnya makhluk apa ini? Gemetar tanganku yang sambil memegangi senter. Seperti mati. Aku tidak bisa menggerakkan tubuh. Sangat ingin lari dari situ tapi tidak bisa. Sama sekali tidak mampu. Hanya berdiri dalam diam dalam ketakutan. Kami saling berhadapan sangat dekat. Sampai ketika terdengar suara lagi. Suara langkah yang bunyinya sama dengan yang aku dengar sebelumnya. Kali ini suaranya berasal dari sebelah kanan. Aku pun menoleh ke arah kanan. Lalu mengarahkan lampu senter ke sana. Ternyata cahaya senterku menangkap satu lagi sosok seram yang perawakannya nyaris sama dengan yang sedang berdiri di hadapanku. Bedanya adalah yang ini tubuhnya lebih besar dan tinggi, dengan kedua bola matanya yang juga menyala merah. Aku terus memperhatikan makhluk yang sebelah kanan ini. Walau jaraknya belum dekat, tetapi aku sudah bisa memastikan kalau dia ternyata masih terus berjalan mendekat. Dari langkahnya terdengar suara. Sosok hitam legam ini terus berjalan mendekat. Makin dekat sampai akhirnya jarak yang sudah cukup membuat aku melihat lebih jelas lagi. Ternyata makhluk ini berjalannya seperti sedang membawa sesuatu. Seperti sedang menyeret sesuatu dengan satu tangannya. Aku yakin itu. Tapi sedang membawa apa dia? Ketika jarak kami hanya tinggal beberapa langkah saja dia pun berhenti. Saat inilah aku bisa melihat semuanya. Termasuk benda yang sedang dia bawa. Benda yang sedang dia seret. Detik berikutnya entah dapat energi dari mana, aku lalu mundur beberapa langkah kemudian berlari menjauh menembus pepohonan bambu. Akhirnya aku bisa melarikan diri. Aku ketakutan, panik, melangkah menerjang apapun yang ada di hadapanku dengan tujuan pergi sejauh mungkin dari kebun bambu itu. Kenapa tadi aku panik? Kenapa tiba-tiba langsung melarikan diri? Karena tadi sebelum lari akhirnya aku bisa melihat apa yang sedang dibawa makhluk seram kedua itu. Ternyata sosok itu sedang membawa jenazah manusia berpakaian lengkap namun tanpa kepala. Jelas saja aku sangat ketakutan melihat itu semua. Selanjutnya aku terus berlari tidak memperdulikan apapun yang ada di belakang, mengikuti jalan setapak yang aku temui.
terus mengikuti sampai pepohonan bambu menghilang berganti dengan pepohonan rindang yang lain. "Bian, Bian!" Tiba-tiba aku mendengar ada suara memanggil, menoleh ke belakang dan ternyata Bang Dirman. Syukurlah, aku akhirnya bisa berhenti berlari dan mengatur nafas. Singkat cerita, aku dan Bang Dirman sampai di rumah pada akhirnya. Kemudian aku menceritakan semua kejadian yang baru saja aku alami. "Ya sudah, sekarang istirahat saja dulu, tidur, udah jam 2:30 juga," Bang Dirman menyuruhku. Tentu saja aku menuruti omongannya. Aku gak mau lagi balik ke kebun bambu itu. Jadi Bang Dirman bercerita kalau tadi dia sempat ketiduran di pondokan tempat Daniel berjaga, yang rencananya hanya sebentar jadi malah lama. Makanya dia gak nongol-nongol lagi di tempatku saat tadi. Esokan harinya aku terbangun jam 7 di rumah itu. Di ruang tengah sudah ada Bang Dirman dan Daniel. Abang sudah bangun, sini ngopi dulu." Sumringah wajah Daniel menyapaku. Di meja sudah ada singkong rebus dan kopi untuk sarapan. "Tadi malam lihat hantu ya Bang?" Lagi-lagi Daniel yang berbicara. Kemudian sekali lagi aku menceritakan semuanya. Kali ini lebih detail. "Hantu kebun bambu itu sudah jadi perbincangan orang-orang desa sekitar dari dulu. Emang seram sih," ucap Bang Dirman. "Jadi gimana? Masih mau kerja di sini kan? Masa baru 2 malam udah nyerah?" lanjut Bang Dirman. "Enggak Bang, makasih. Saya lanjut pulang aja ke pagar alam Bang," jawabku pada mereka. Aku memutuskan untuk tidak mengambil tawaran pekerjaan ini dan lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan pulang. Tidak akan tahan dengan teror yang mungkin akan aku alami lagi kalau tetap tinggal di tempat ini. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bristory yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan cerita ini di channel mereka ada. Jangan lupa support juga Bristory dengan cara subscribe channel YouTube-nya dan follow akun sosial medianya. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.